Apakah ulekan bisa diekspor? Nah, ini menarik. Setelah saya tanyakan lagi, ini adalah ulekan dari batu alam. Nah, ini menarik teman-teman, karena ulekan ini adalah produk yang must have. Hampir semua rumah di Indonesia ini pasti punya. Artinya, barang ini cukup mudah didapatkan. Nah, akan kita bahas dan akan saya spill juga HS code-nya, jadi teman-teman bisa cari buyer-nya. Saya sudah bikin video tutorialnya, sangat mudah. Teman-teman, ini adalah salah satu produk yang saya rekomendasikan untuk kalian coba ekspor. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ekspor, ingin mencicipi ekspor. Kenapa? Pertama, karena produk ini bebas diekspor. Jadi cobek dan semua produk dari batu, baik berupa upin, kemudian patung, ornamen, handicraft, apapun produk yang berasal dari batu, asal bukan batu yang masih bongkahan, masih asalan, itu semua bebas diekspor. Jadi untuk ekspornya tidak perlu sertifikat apapun, tidak perlu izin apapun. Cukup NIB. Nah, kalau kalian yang belum yakin untuk bikin NIB, kalian juga bisa pakai undername. Banyak sekali undername-nya yang bisa dipakai dan tentu saja murah. Karena ini memang tidak perlu izin. Karena yang mempengaruhi harga undername itu adalah perizinannya. Semakin dia rumit perizinannya akan semakin mahal. Nah, contohnya kalau furniture ini kan harus SVLK. Biasanya tarif undername-nya itu antara 500 ribuan lah, kurang lebih. Mungkin di beberapa tempat, di tempat lain akan berbeda-beda. Tapi tarif undername untuk kayu olahan yang di samping wajib SVLK, dia juga wajib LS segala macam, dia bisa dijual sampai dengan 5 sampai 7 juta. Itu sudah termasuk pengurusan perizinannya, jadi kita terima jadi. Karena batu ini adalah produk yang bebas diekspor, artinya tidak perlu perizinan khusus, maka teman-teman bisa pakai undername dengan harga yang murah. Nah, itu pertama. Kedua, bebas masuk ke negara tujuan. Jadi selain bebas diekspor, bebas juga masuk ke negara tujuan. Tidak seperti produk makanan yang memang harus banyak sekali sertifikatnya karena itu dikonsumsi masuk ke dalam tubuh. Atau kosmetik yang memang harus benar-benar aman untuk dipakai, diaplikasikan ke dalam tubuh. Atau produk yang berasal dari sisa tumbuhan makhluk hidup, nah itu harus ada sertifikat kesehatan. Nah, karena ini produk dari batu, jadi semua negara umumnya tidak mensyaratkan dokumen apapun. Nah, ketiga, produk ini bisa masuk ke negara manapun, bisa diterima di semua negara. Karena sifatnya yang natural dan estetik, sehingga bisa masuk, bisa dikombin dengan gaya arsitektur apapun. Gaya Eropa bisa, gaya Timur Tengah bisa, semua cocok. Yang keempat, produk ini mudah didapat. Sentra produksinya banyak, seperti di Magelang, Jogja, Sukabumi, Tulungagung, dan banyak lagi. Dan semua memiliki ciri khas, keunikan masing-masing yang tidak bisa didapat di daerah lain. Dan ini bisa menjadi satu keistimewaan yang bisa kita jual keluar. Kemudian yang kelima, handlingnya mudah. Jadi tidak seperti buah-buahan misalnya harus ada treatment khusus sehingga dia tidak busuk, bisa pakai lapisan lilin atau pakai proses ozonisasi dan kontainernya pun khusus harus pakai reefer biar tetap segar. Nah, untuk kerajinan batu ini tidak perlu treatment khusus. Cukup pastikan dia tidak pecah dalam proses pengiriman. Mungkin bisa pakai palet kayu dan lain-lain. Ada sedikit tips untuk kerajinan dari batu ini, kalian jangan jual karena fungsinya, juallah karena estetikanya. Kalau kita jual karena fungsinya sebagai ulekan misalnya, maka harganya tidak akan jauh beda harga di sini dengan di sana. Tapi kalau kita jual karena estetikanya, nanti harganya bisa berkali-kali lipat. Makanya saya sarankan sasar pasar yang beda budaya dengan kita. Bisa Eropa, Timur Tengah, Amerika, atau yang lainnya. Kita bisa belajar dari fenomena tampah. Jadi dulu sempat heboh ada tampah, yaitu nampan dari anyaman bambu. Di Amerika dijual seharga hampir 4 juta. Tampah, kalau di kita buat untuk jemur ikan asin, jemur kerupuk, tempatnya di dapur. Tapi kalau di Amerika sana, tampah itu naik kelas. Dia dipajang di ruang tamu sebagai hiasan dinding. Kenapa? Karena perbedaan budaya.
Di Amerika tidak ada ritual jemur kerupuk segala macam. Tampah di sana naik kelas jadi hiasan dinding. Dijual dengan harga hiasan dinding mencapai hampir 4 jutaan kalau dikurskan. Nah, kita bisa belajar dari situ, jadi cari negara di mana budayanya berbeda dengan kita. Jangan cari buyer di negara yang budayanya masih mirip-mirip, masih punya budaya nyambel seperti kita. Pasti akan dihargai sebagaimana fungsinya. Untuk escortnya, barang dari batu ini masuk dalam bab 68. Untuk produk batu yang hanya diproses sederhana seperti upin atau wall cladding bisa menggunakan HS code 680299. Sedangkan untuk kerajinan batu lainnya, kalian bisa menggunakan HS code 681599. Nah, kalian bisa cari bayarnya dengan menggunakan dua S code tersebut. Karena umumnya ekspor kerajinan dari batu ini menggunakan dua S code tersebut. Semoga membantu. Apabila kalian ada pertanyaan, ada produk yang ingin dibahas di sini, silakan tulis di kolom komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya, dan sukses selalu.